Bahaya anal seks dan bagaimana cara menanggulanginya. Apakah betul bisa bikin ambeien? Bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria. Dan hari ini bersama Dokter Indro, Dr. Indro. spesialis silit. Enggak. Dokter Indro spesialis bedah, tapi saya mendalami ilmu persilitan. Oh, berarti istilahnya mohon maaf nih, Dokter Bool. Enggak bohong. Jadi Dokter Indro ini tipikalnya santai ya, bukan berarti saya nggak sopan atau apa ya. Karena Instagram beliau aja namanya Dokter Wasir Gondrong. Wasir Gondrong itu cukup mengejutkan bagi orang ya. Oke, nah Dokter Indro ya, kalau kita bicara tentang masalah perboolan atau pantat ya dok ya. Anal seks itu kan sering terjadi terutama pada orang-orang yang dia homoseksual ya. Yes. Hampir mungkin 80%. Kalau orang yang hetero ternyata juga ada 20-30%. Yes. Pertanyaannya ya, kita berbicara secara kesehatan. Aman atau bahaya untuk melakukan anal seks? Aku nggak pernah nasek jadi aku tahu ya. Iya. Tahu. Maksudnya secara kesehatan ya. Ya, secara kesehatan. Bukan Ya. secara kenikmatan kan ya. Aduh, saya nggak berani komentar. Kalau misalnya secara kesehatan, jujur kalau anal seks itu secara ilmu kesehatan kurang bagus ya. Kurang bagus. Kenapa? Karena kan sebenarnya kan fungsi dari anus itu dia bukan untuk tempat berhubungan seks sebenarnya dasarnya, tapi adalah tempat pembuangan. Jadi otot-otot di sana tidak dirancang untuk elastis kayak otot-otot di Vagina. di vagina. Dan sana ada pelumasnya memang, anus juga punya pelumas, cuman tidak sebanyak di vagina. Jadi mengibatkan apabila kita melakukan hubungan apabila orang melakukan hubungan seks lewat anus, beresiko untuk mencederai anus itu sendiri. Oke. Ya, jadi anus lecet, atau anus robek bisa terjadi. Bahkan kalau misal terjadi lecet dan robek, beresiko menularkan beberapa penyakit. Contohnya HIV, Ya. hepatitis, atau penyakit kelamin yang lain. Ya, itu jadi banyak rentetannya gitu lah. Jadi Oke. beresiko sebenarnya. Oke, jadi resikonya ada penyakit-penyakit penular ya. Yes. Jadi kan kalau orang yang heteroseksual kan dia mungkin bisa melakukan penetrasinya ke vagina ya. Nah, pada orang yang dia homoseksual ya dok ya, karena tidak ada lubang yang lain, akhirnya mereka melakukan anal seks. Mungkin mereka mempertimbangkan juga kan di situ ada istilah namanya P-spot. P-spot tuh spot P. Jadi dia nembus ke prostat gitu dok. Nah, Nyaman kayak itu. Nah, teorinya dok ya prostat itu jadi katanya kalau dipijat ya dok ya, itu akan memberikan kenikmatan bahkan bisa sampai ejakulasi. Makanya ada istilah P-spot. Nah, pada orang-orang dia memberikan rangsangan di sana gitu dok ya. Nah, makanya pada orang-orang walaupun memang ya dok ya sarafnya kayaknya nggak gitu banyak deh ya saraf untuk maksudnya kalau gesekan gitu ya, berbeda dengan vagina kan memang ada sarafnya sehingga kerasa gitu ya. Nah, tapi kalau di anus ya mungkin karena mempertimbangkan supaya ada lubang yang dimasukkan, ditambah lagi mungkin dia memberikan tekanan pada daerah P-spot itu ya, daerah prostat sehingga memberikan kenikmatan. Tapi ya tetap ya, kalaupun nih orang-orang pada orang dia masih kekeh pengen anal seks, ada nggak cara untuk meminimalisir yang bahaya dokter sebutkan tadi? Jadi jelas kalau misalnya untuk meminimalisir bahaya, pertama ya satu, sarungilah titiknya. Pakai sarung ya, titiknya pakai sarung ya. Pakai kondom. Pakai kondom, oke. Nanti pakai sarung beneran. Pakailah kondom Ya. ya toh. Sama perbanyaklah pelumas. Nah, katanya sih untuk pelumas. Jadi dilumasi, Lubrikan lubrikan gitu ya. ya. Tapi katanya ada, aku nggak tahu ya. Cuman katanya sih ada beberapa pelumas tidak cocok untuk jenis kondom tertentu. Katanya kalau misalnya pakai pelumas ini robek katanya sih. Aku kan nggak tahu kan. Oke. Cuman ya tadi pakai kondom dan gunakan pelumas. Kondom buat apa? Untuk menghindari transmisi penyakit ke lawan jenis. Terus pelumasnya buat apa? Pelumasnya itu untuk supaya dia lebih licin sehingga mengurangi cedera. Oke. Nah, gitulah. Biar lebih licin supaya nggak mudah robek kayak dokter Supaya sebutkan. nyaman. Nyaman. Karena tadi ya memang anus kan bukan diciptakan untuk masuk sebetulnya ya. Nah dok, saya tuh ingat saya pernah nonton serial di Netflix namanya Sex Education. Ya. Tahu aku. Tahu kan? Dia ada bercerita tentang masalah anal seks waktu itu dok ya. Dia bilang katanya menggunakan apa ya istilahnya douche atau cuci anus katanya sebelum melakukan. Pernah mendengar nggak dok untuk cuci anus katanya supaya bersih gitu? Kalau misalnya dos cuci anus pernah kan di Shopee ada alatnya kan itu Iya, dos betul. cuci anus. Nah, Terus ada cuci kolon juga kan sekalian. Iya, betul. Cuci usus gitu Cuci ya. usus juga sekalian, katanya lebih bersih katanya. Oke, itu membantu untuk mengurangi risiko infeksi nggak sih kalau untuk mencuci anus sebelum orang-orang yang mau melakukan anal seks itu dok? Sebenarnya untuk mengurangi infeksi, saya kira
hampir sama aja ya sebenarnya. Hampir sama ya, masih kan ada. itu kan infeksi kan dari ini ya, dari darah, dari lawannya kan, bukan dari dianya, bukan dari orangnya sendiri Iya, kan. iya. Jadi tetap beresiko sih. Nggak ada mengurangi sih Oke, rasanya. jadi hanya kebersihannya aja ya, Dok, Kebersihan, ya. supaya- Tapi risiko ada. supaya pas masuk itu pas cabut isinya ada cabe, sayur, mungkin kayak gitulah. Dicabut ada capek ada sakit. Cabut isinya cabe jadi gitu ngalir. Bahaya. Masuknya sampai ke usus 12 jari itu, Dok. Bahaya, nanti panjang banget, Mungkin Dok. karena kalau misalnya kita pada saat kita mau operasi, saya juga melakukan preparasi, memberikan itu? pencahar untuk Oke. pasien sebelum operasi anus, sebelum operasi hemoroid saya berikan pencahar. Kenapa? Pada saat kita operasi enak nanti dia. Pada saat itu dibuka anus tadi itu, pada saat dibuka jadi nggak kita lihat itu. Jadi Udah bersih. lapang operasi bersih. Habis itu kita nggak kuras-kuras lagi. Terus melakukan tindakan operasi lebih enak. Oke. Nah, jadi memang berfungsi sih sebenarnya kayak gitu supaya lebih bersih. Karena Oke. kita sendiri dokter bedah juga penting banget itu preparasi itu. Oke, jadi preparasi tadi kalau itu biasa digunakan pada tindakan medis ya, Dok ya? Ya. Oke, nah yang menarik lagi, Dok ya, di dunia orang-orang homoseksual tuh, Dok, ada istilah obat namanya itu poppers, Dok ya. Jadi poppers itu, Dok, dia itu kayak semacam apa ya, muscle relaksan. Jadi kan orang-orang kalau masuk anus, katanya itu dia agak apa ya, kontraksi, susah masuk. Poppers itu kayak apa ya, substansi yang isinya nitrit gitu ya untuk melonggarkan anusnya itu, Dok. Oh, ya? Itu obat ilegal gitu ya, Dok ya. Tapi cukup populer orang-orang untuk melakukan anal seks. Nah, supaya mudah masuk katanya gitu, Itu Dok ya. poppers tuh yang aku kurang tahu ya. Cuman ada salah satu orang ya, orang misalnya salah satu pasien memang katanya sih kalau setelah menghirup poppers tadi lebih rileks katanya. Iya, dia dihirup gitu. Dia nge-fly katanya. Bukan cuma pantatnya lebar tapi dia nge-fly katanya. Iya, Gitu. iya, iya. Mungkin itu ya. Aku Iya, kurang iya, tahu itu, juga. itu. Aku nggak tahu juga. Betul, Cuman betul. katanya habis itu Iya. enak katanya. Gitu. Iya, iya. Jadi lebih nge-fly, jadi lebih rileks ototnya sehingga lebih mudah untuk di anal seks. Katanya bukan cuman lebih rileks, tapi lebih menggila katanya. Oh, nambah ke gairahnya juga Tambah katanya, Dok gairah. ya? Katanya sih Oke, ya. Karena yes. nggak tahu ini Iya. ini kan cuman curhat Ya, ya. antara pria aja. Saya bukan pelaku anal seks juga, juga Dok. tahu. Jadi kita nggak tahu pasti ya. Tapi itu yang saya baca-baca memang seperti itu, Dok. Dan dokter juga ada pengalaman pasien yang menggunakan Iya, poppers itu ada, ya, Dok ya. ada katanya lebih nyaman terus lebih gila dia katanya. Secara Oh, berhubungan lebih secara gila. berhubungan itu ya, Dok lebih ya? nyaman, lebih gila katanya. Berarti cukup sering, Dok ya, dokter menemui pasien-pasien yang dengan perilaku anal seks. gitu. Banyak Lebih banyak yang homoseksual atau yang heteroseksual, Dok? lebih banyak homoseksual. Lebih banyak Dan homoseksual. anak-anak muda ya. Anak-anak muda di bawah 20 tahun tuh banyak banget. 20 tahun ya, Dok ya? Oh, oke. Dengan dia mungkin taraf edukasi yang biasa. Jadi bukan orang-orang high class, bukan orang-orang dengan edukasi tinggi, orang-orang dengan edukasi yang biasa kayak gitu loh. Kenapa saya bilang biasa? Karena mereka tidak tahu resiko penularan. Habis gitu mereka juga tidak tahu harus menggunakan kondom apa tidak gitu. Jadi mereka untuk edukasi seksualnya mereka sangat kurang sekali. Jadi saya anggap mungkin orang ini edukasinya kurang kayak gitu. Makanya melalui podcast ini saya harap sih orang-orang kalaupun memang kita bukan Tuhan ya. Itu kan hak pribadi masing-masing ya. Maksudnya kalau memang melakukan hubungan seks per anal, baik dia heteroseks atau homoseksual ya, pakai pengaman lah. Oke. Paling enggak mengamankan pasangannya dan mengamankan orang lain. Itu aja sebenarnya sih. Sama paling penting tadi, Dok ya, kalau sudah terlanjur melakukan itu berarti screening juga ya, Dok ya. Ya, screening. Periksa HIV, Ya. hepatitis gitu ya, Dok betul. ya. Karena ada risiko penyakit menular tadi Ya, ya, Dok betul, ya. betul. Terkait aktivitas dari anal seksual ini. Betul. Nah, rata-rata orang yang melakukan anal seks, Dok, dia datang ke dokter dengan keluhan apa? Kalau pasien-pasien yang datang ke anal seks itu sebenarnya datang ke saya itu dengan keluhan dia itu biasanya ada benjolan. Dia bilang, "Dok, saya ada benjolan." Ternyata benjolannya itu bukan wasir tapi penyakit kelamin seksual. Oh, penyakit kelamin. Ya, kata jengger ayam ya. Jengger ayam, ya. Jengger ayam. Itu paling banyak. Atau dia datang dengan penyakit abses perianal. Itu kayak apa, Dok? Abses itu apa? Abses itu adalah kumpulan nanah di sekitar anus. Oke. Atau dia dengan fistula, ada lubang, ada saluran baru di sekitar anus. Jadi kentut tuh nggak cuma lewat lubang anus, tapi dia lewat sebelahnya. Oh, gitu. Jadi ada keluar cairan dari sebelahnya anus. Ada cabang lubang tambahan ya, lagi. ada lubang tambahan. Itu namanya fistula. Oke. Jadi dia tuh basah terus pantatnya kayak gitu. Itu yang menyebabkan abses, ada benjolan nanah, terus ada lubang cabang tadi karena perilaku anal seks, Dok? Sebenarnya bukan cuma perilaku anak,
bukan cuman perilaku anal seks ya. Cuman nih pasien-pasien datang nih pasien-pasien anal seks yang tadi kan. Itu bisa banyak. Jadi orang-orang yang dia itu duduknya lama gitu sebenarnya. Terus habis gitu dia tuh kurang serat. Ya kayak gitu. Ya pola hidup atau mungkin karena keganasan memang bisa. Nah, bisa menyebabkan hal tersebut. Cuman ini spesifikasinya pasien-pasien yang datang tadi kebetulan dia dengan pasien-pasien homoseksual gitu. Jadi bukan berarti ya kalau orang ada benjolan di pantat artinya dia ini pelaku anal seks. Ya jadi jangan takut ya karena itu juga ada faktor-faktor lain tadi kalau dokter kurang dia terlalu banyak duduk, makanannya kurang serat, BAB-nya keras. Itu bikin juga jadi mudah lubang gitu-gitu ya. Apalagi di Banjar nih kurang serat. Makanannya kenapa dok? Banyak Basir. Banyak ya dok. Coba lihat di sekitar kita nih ada kan dikasih sayur dan lain-lain, iwak kayak sama nasi. Ya dibakar gitu ya. Itu aja. Nah itu hati-hati ya, makanya kita makanannya tuh serat harus juga. Banyakin serat dari buah dan sayur ya dok ya. Betul. Pertanyaan pamungkas dok, apakah anal seks bisa bikin kena wasir atau ambeien? Kalau anal seks bikin wasir, rasanya enggak ya. Cuman kalau misalnya anal seks memperberat resiko wasir, ya. Oke, maksudnya gimana memperberat risiko wasir ini? Jadi kalau kita sudah punya wasir, melakukan anal seks kan itu kan suatu hal yang disengaja ya, bisa merobek hemoroidnya sehingga perdarahan kayak gitu. Atau menyebabkan robekan sehingga terjadi namanya fisura ani atau robekan siketer anus. Jadi dia nyeri pada saat BAB. Jadi ibaratnya memperparah wasirnya itu ya? Memperparah wasirnya. Jadi waktu masuk keluar ada darah tuh. Iya. Kelaminnya serem juga ya dok ya? Robek gitu ya? Atau kalau misalnya dia terlalu gancang. Iya terlalu cepat ya? Terlalu cepat itu kan bisa robek. Terus perdarahan bisa jadi sih. Oke. Ada tanda khususnya nggak sih dok pada orang-orang yang anal seks itu dia jadi ini nih karena anal seks atau ini bukan anal seks, ini faktor lain. Ada nggak sih ciri khas? Kalau masalah ciri khas sih selama ini sih untuk itu aku belum tahu. Cuman pada beberapa pasien yang dia memang dia mengaku dia homoseksual pada pemeriksaan ini memang anusnya lebih lebar. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi lebih terbuka sedikit. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Anus corong katanya. Corong. Ini yang sering jadi pertanyaan dan pernyataan orang-orang dok. Katanya kalau keseringan anal seks kentutnya bunyinya poh. Betul atau tidak? Aku nggak tahu itu. Dia nggak pernah juga ngomong poh kan. Cuman memang kan kalau misalnya pada ini kan kemampuan dia untuk menahan ini kan berkurang kan. Tapi aku nggak tahu dia suaranya poh enggak sih. Bikin dok, susah nahan kentut, betul apa enggak? Katanya kalau sering di anal nggak bisa nahan kentut dok karena udah longgar. Nah, bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Kadang-kadang berapa pasien tuh dia kemana-mana bawa popok, jadi nggak bisa nahan BAB lagi. Oh, jadi pada pakai pampers. Itu yang menyebabkan anusnya jadi longgar itu dok, apa saja dok? Apakah hanya anal seks atau ada faktor-faktor lain dok? Banyak faktor lain. Setelah anak saya juga kan misalnya faktor masalah apa namanya ini? Kayak ada tumor tulang belakang kayak gitu, masalah persarafan juga bisa. Cuman kan kalau dia masalah persarafan kan nggak bisa jalan kan. Iya. Atau dia memang sphincternya memang lemah. Ada beberapa kasus memang sphincternya memang lemah karena usia juga bisa jadi. Kalau pada anak muda lebih banyak disebabkan karena perilaku anal seks ini dok. Kemungkinan. Aku nggak tahu datanya berapa, cuman kemungkinan bisa jadi. Jadi ada risiko ya pada orang-orang yang melakukan anal seks. Jadi anusnya tidak bisa berkontraksi dengan optimal betul. Mungkin dia akan menimbulkan tadi kesulitan nahan kentut, bahkan sampai pakai pampers. Iya, ada berapa dia pakai anak muda dok? Atau ada yang usia tua? Anak muda sih ada. Ada. Anak muda paruh baya waktu itu baru. Paruh baya ya dok ya. Paruh baya. Jadi dia kalau maaf nih, misalnya mau ada kotoran langsung keluar gitu aja udah bocor tuh. Kayak apa ya? Pokoknya dia rembes aja di situ. Rembes gitu ya dok ya? Rembes. Kita nih kan dok, ya kalau kita kebelet kan masih bisa tuh nahan ya. Di jalan nih macet nih ya, sejam. Aduh udah mencret nih, udah tahan masih bisa nih, masih kuat ya dok ya. Berarti kalau orang-orang yang udah risiko itunya longgar. Bisa kemungkinan. Bocor di jalan ya. Aku gak bertanya sejauh itu ya sama dia. Cuman ya yang jelas dia itu pakai popok gitu aja. Pertanyaannya, anus yang longgar bisa dikencangkan gak dok? Nah, kalau anus yang longgar memang ada beberapa teknik ya dikencangkan. Jadi ada namanya teknik paling lamanya gracilis muscle flap. Apa itu? Gracilis muscle flap. Itu jadi dari otot gracilisnya di sini nih disilangkan. Otot gracilis itu apa dok? Boleh dijelaskan? Gracilisnya adalah otot ini
Otot apa sih namanya, otot di otot di bagian paha bagian dalam ada otot paha panjang dalam, gitu, ya. tuh disilangin ke dalam pantat itu ada. Otot pahanya dimodifikasi supaya Ya, dimodifikasi mengencangkan pantat. mengencangkan, tapi jarang. Terus ada yang dia itu di India nih saya lihat nih, dia pakai ini pakai benang, Oke. pakai nilon tuh ada mengencangkan itu. Terus ada juga dia pakai yang terbaru tapi belum masuk Indonesia ya. Dia seperti pakai ring. Oh, oke. Jadi ring kayak apa ya, ring kayak biji, kayak ring magnet dipasang di sekitar anus tadi. Jadi yang dia mengalami kelonggaran tadi bisa ngejepit lagi nih. Oh, kayak magnetis gitu Ya, ya. magnetis kayak magnetis gitu Pendekatan ada. fisik gitu ya, Dok ya. Kayak Dia magnetis ada alatnya gitu khusus ya, Dok ya. Terus ada kalau misalnya memang sebelum itu ya, kalau misalnya sebelum dilakukan pembedahan bisa kok dia di ini apa namanya terapi biasanya dokter-dokter dari KFR ya, dari fisioterapi Rehab Medik yang dia membantu ada alatnya apa macam-macam pokoknya untuk pengencangan anus itu sudah kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa latihan, juga ada pendekatan tadi operatif juga untuk mengencangkan masalah anus tadi. Kalau longgar ya jadi udah kok agak sulit nahan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah ambeien nih, Dok ya. Ambeien ini, Dok, sebetulnya apa aja sih kemungkinan penyebab? Tadi selain kita menyinggung tentang masalah pola hidupnya, tadi kan dokter terlalu banyak duduk, ya, terus BAB keras. Apalagi Dok yang paling sering nih, terutama pada usia-usia muda, saya sering nemuin tuh usia 20-30. Karena berubah ya. Jadi tetap ambeien nomor satunya adalah masalah pola hidup. Pola hidup, pola makan, dia tidak teratur, habis itu banyak duduk, terus gamer dia yang kadang sering duduk lama, atau mungkin kalau zaman dulu kan baca koran di ini kan di toilet kan, sekarang main game nonton YouTube di toilet kan. Ini saya potong, betul nggak? Jadi kalau kita lebih lama di WC kan sambil main game itu bisa meningkatkan risiko ambeien? Iya jelas. Pasien-pasien dia duduk lama, apalagi di WC berkejen kan dia kan, itu bisa meningkatkan resiko terjadi ambeien. Iya. Kadang beraknya udah selesai, tapi gamenya belum selesai, masih duduk, masih duduk gitu. Tetap ngejen kan dia itu kadang-kadang. Bikin risiko juga. Beresiko banget. Oh, jadi gitu. Kadang-kadang hal yang santai gitu bikin Iya. Jadi sama ini juga mungkin orang-orang dengan pekerjaan tertentu ya. Kayak driver gitu ya, driver. Ya kadang-kadang pasien-pasien saya banyak orang tambang kan. Saya nyetir berapa jam lama banget, Dok. Terus supir-supir antar provinsi itu kadang-kadang yang nyupir lama. Terus pasien-pasien nih pegawai bank yang lupa. Ya, dia kan kantornya banyak duduk. Ya, pegawai bank, budak korporat lah. Ya. Budak korporat juga banyak banget tuh. Orang-orang dengan itu jadi karena pekerjaan atau ya selain juga mungkin sebab lain, hamil. Oh, hamil. Hamilan beresiko juga. Oke. Nah, kalau pada wanita sendiri, Dok, apakah ada hubungan antara berhubungan seks itu bisa bikin ambeien? Yang dia heteroseksual, artinya laki-laki dan perempuan. Nah, itu menarik banget ya. Ada berapa kasus ya pasien saya ada sekitar 4 apa 5 pasien datang. Jadi dia itu bilang, "Dok, saya itu setiap kali berhubungan seksual wasir saya kumat." Jadi dia tuh pasien dengan wasir grade 3 mau grade 4 kayak gitu. Jadi setiap kali dia berhubungan seks tuh wasirnya keluar. Itu mohon maaf, ini pasiennya hetero, Dok ya? Normal ya? Jadi normal, penetrasi normal, bukan anus. Ini normal. Normal bisa bikin ambeiennya keluar? Iya betul. Kok bisa? Karena kan di secara anatominya kan antara dia itu saluran pembuangan ini anus dengan saluran vagina, saluran kewanitaan itu kan tipis dia. Iya. Jadi saat ada penekanan penis di situ ya. Jadi dia menekan ambeien tadi sehingga dia keluar. Oh, jadi akhirnya pada wanita tadi keluar. Tapi jadi, itu memperparah ya, Dok ya? Memperparah. Apakah itu juga akan menyebabkan ambeien juga atau hanya memperparah saja, Dok? Jadi karena memang dia sudah ambeien, karena dia itu jadi bikin parah dia. Jadi keluar dia terus harus dia masukin lagi sakit. Ya. Jadi menderita banget. Ya. Nah, sebetulnya ambeien itu, Dok, kok ada yang di dalam, ada yang keluar masuk, ada yang luar tuh sebetulnya ada pembagiannya gimana emang? Ada grade-nya memang. Jadi grade-nya itu dia tuh ambeien itu dibagi 2. Ambeien luar, ambeien dalam. Apa tuh bedanya? Kalau ambeien luar itu jadi perbedaannya itu adalah dari sumbernya. Dari arterinya dia sumbernya. Kalau yang di dalam itu dari sumber hemor arteri dari arteri hemoroid yang di atas katanya orang. Terus ada kalau yang di luar tuh arteri hemoroid yang di bawah gitu. Jadi itu pembuluh darahnya beda ya, ada pembuluh darah sumbernya beda.
Terus kalau misalnya dia yang di dalam itu tadi, itu tuh dibagi ada grade-nya lagi, Dok. Ada grade-nya, ada 4 grade. Grade 1 sampai ada grade 4. Oke, ntar kalau yang arteri bawah dia udah pasti di luar ya. Pasti di luar. Pasti di luar. Kalau yang di atas ada yang kemungkinan dalam, ada yang bisa keluar masuk. Iya, betul. Tergantung Oke. grade-nya. Oke, tadi boleh jelaskan, lanjutkan. Gimana? Jadi gini, kalau misalnya dia grade 1, tandanya apa? Grade 1 itu kadang-kadang berdarah biasa. Saat apa biasanya? Saat BAB berdarah. Dok, saat BAB rasa-rasa mengganjal, habis itu keluar darah atau pantat gatal, itu grade 1. Grade 2 adalah apabila pada saat dia BAB ada keluar benjolan tuh, tapi dia masuk sendiri. Oh, masih bisa masuk. Benjolan plup keluar, masuk lagi ke dalam. Oke. Terus kalau misalnya ada grade 3, benjolan keluar nih sudah, tapi harus didorong pakai tangan. Oh, Didorong lagi pakai tangan. Jadi dorong lagi pakai tangan. Nah, grade 4 dia sudah stuck nih, keluar nggak bisa masuk lagi, Dok. dimasukin? Ya harus nggak, kadang-kadang nyangkut di luar sudah dia. Dan itu nyeri banget, dan kadang-kadang grade 4 sudah combine dia antara dia di luar karena bengkak sama dalam jadi satu. Oh. Nah, jadi yang bedanya lagi, Dok, ya, antara kalau misalnya hemoroid tadi, hemoroid luar sama dalam itu bedanya di nyeri. Kadang-kadang hemoroid dalam itu karena dia persarafannya nggak terlalu banyak ya, hemoroid internal tadi, jadi nyerinya kadang-kadang kurang, tapi benjolannya kerasa berdarahan biasanya. Gitu. Tapi kalau di luar lebih kerasa, dia lebih nyeri. Oh, sakit. Itu kan di luar kadang-kadang. Apalagi gesekan sama celana, duduk. Betul. Katanya itu nggak ada orang ambien tuh nggak bisa duduk diem gini. Betul nggak? Bener, nggak nyaman dia. Nggak nyaman. Jadi kalau ada benjolan kayak gelisah gitu ya. Tapi kalau hemoroid internal santai-santai aja. Tapi kalau hemoroid yang di luar kadang-kadang mengganjal dia. Nggak enak. Nggak enak kalau duduk gitu ya, Dok ya. Kadang-kadang duduk miring. Iya. Oh gitu. Jadi ada hubungannya juga ya posisi ada hubungannya, duduknya. nggak enak banget. Oke. Nah, kalau pengobatan ambien gini, Dok, apakah harus operasi atau bisa obat minum? Penanganan tetap 2, Dok. Jadi ada penanganan tetap 1, ubah gaya hidup lah, Dok. Karena problem ambien adalah gaya hidup kan. Apa aja? Gaya hidup tadi lah, olahraga, duduk jangan terlalu lama. Terus kalau misalnya kerja gimana, Dok? Ya kalau misalnya duduk kerja setiap 1 jam berdirilah. Atau posisi duduk kalau misalnya biasanya duduk ngetik kayak gini ya, kalau misalnya cari standing gitu kalau bisa ya. Iya. Gaya hidup. Makanan. Dok, saya potong, maaf ya. Olahraga kalau orang ambien boleh nggak kayak ngangkat beban, nge-gym? Sebenarnya kalau orang ambien kadang-kadang, kalau aku juga nge-gym kan, dan aku juga kan ambien. Aku buka kartu, Dok. saya juga nge-gym, dan saya punya ambien luar. Oke, buka kartu. Iya, saya punya ambien luar. Tapi saya juga nge-gym kan. Cuman perbaiki ambiennya dulu, pola hidup benerin, baru saya nge-gym. Tapi pada saat kalau memang kamu sudah punya ambien, sudah memang besar yang nge-gym, jangan dulu lah. Karena bisa memperparah kadang-kadang. Memperparah ya. Mending kamu perbaiki dulu sampai benar tenang ambiennya, baru kamu olahraga. Tapi kalau pas lagi parah-parahnya kamu angkat-angkat tuh ya. Oh, jadi turun jadinya, Dok ya. Iya, jadi karena mengejan tadi ya. Iya, mengejan. Oke, jadi itu olahraga sebaiknya ditangani dulu ambiennya, Dok ya. Tangan dulu, apalagi mau angkat-angkat ya. Oke, ngangkat-ngangkat karena mengejan tadi. Lanjut, Dok, tadi makanannya lanjut lagi. Kalau makanan makan sayur, terus habis itu buah, sama pokoknya tinggi serat lah. Oke. Tinggi serat, diet tinggi serat, sama banyak minum air itu aja sebenarnya sih. Untuk supaya lebih enak lah di pembuangannya gitu lah. Oke, jadi harus cukupin serat sama air putihnya ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau kapan harus operasi, kapan bisa dengan obat minum? Kalau dia itu dengan operasi kapan ya? Obat minum dulu ya. Jadi obat minum itu diberikan adalah biasanya pada pasien-pasien ya dengan keluhan simptomatis. Jadi biasanya grade 1, grade 2 atau berapa ada grade 3, kadang-kadang bisa dengan obat-obatan. Oke, berarti mudahnya yang masih bisa keluar masuk itu bisa dengan obat. Bisa. Oke. Tapi kalau grade 3 tuh ada beberapa pasien dia nggak mau dioperasi, tapi dia mau obat-obatan ada juga. Terus membaik ada juga. Tapi saya tetap sarankan karena itu sudah terjadi kelonggar, karena dia akan balik sewaktu-waktu. Jadi tetap saya sarankan buat operasi. Itu grade 3 ya, untuk grade 3, grade 4 ya. Tapi kalau grade 4 sarankan operasi. 4 itu yang sudah harus operasi, Dok ya. Jadi grade 3, grade 4 sarankan operasi sebenarnya. Oke. Kalau dia 2 tapi udah ngeganggu, boleh aja operasi, Dok? Boleh. Jadi grade 1 atau grade 2 apabila dia ada perdarahan yang tidak berhenti ya. Jadi, Dok, saya nih ada ambien, sudah dikasih obat seminggu tapi berdarah terus, operasi. Oke. Dia tergantung kasusnya. Jangan sampai dia perdarahan merembes HB sampai 8. HB ada. Anemia jadinya ya. Karena ada kasusnya itu. Oke. Jadi kalau dia perdarahan, kita evaluasi sekitar 1 minggu 2 minggu, rembes titik. Tapi nggak ada perbaikan, saran saya diperbaiki.
Oke, jadi ada pertimbangan operasi juga sesuai dengan bagaimana nih Iya. keluhannya tadi dok ya. Nah, operasinya dok, apa aja sih jenisnya itu kalau untuk ambeien ini? Sebenarnya kalau untuk operasi jenis ambien tuh ada dua teknik sebenarnya, Oke. dua teknik besar. Apa aja? Satu pertama adalah teknik klasik atau konvensional. Jadi konvensional. teknik klasik Klasik, itu oke. teknik klasik dipotong biasa. Terus kalau karena perkembangan teknik konvensional itu teknik klasik itu sakit dan ada kemungkinan resiko struktur menyempit pantatnya. Makanya orang-orang bilang kan, ini operasi ambe ini adalah operasi paling sakit. Operasi yang paling saya jalani paling sakit operasi ambeien. Makanya diciptakanlah beberapa device. Oke. Pertama tuh ada namanya Longo. Longo dia ciptakan stapler tuh. Stapler itu apa dok? Stapler jepitan. Jepitan gitu ya dok ya? Stapler kertas tahu Oh kan? iya, yang pemotong. Ya sistemnya kayak gitu. Jadi stapler, ambeinya dipotong keluar ya. Habis itu jadi pantat yang keluar tuh bisa naik ke atas. Oke. Itu stapler. Dan dia minimal nyeri juga itu. Minim nyeri. Terus habis itu ada pakai WLC namanya, WLC. WLC itu di analift tapi dia tuh ngiket ke atas, berapa scoop diambil dia naik, menaikkan itu juga nyeri, minimal banget nyerinya. Atau dia ada rubber band ligation. Terus ada nama Pila. Pernah dengar nama Pila nggak? Pernah dengar. Pila itu dengan lokal. Terus habis gitu yang terbaru ini adalah dengan RFA atau dia dengan laser. Dengan laser. Oke. Operasi laser dia. Itu yang paling baru sekarang sih. Bisa dikerjain nggak di Kalimantan Selatan Banjarmasin? Bisa ya dok ya? Bisa. Apa yang kelebihan dari laser ini dibandingkan yang pendekatan yang lain dok? Yang dari klasik, stapler, dan lain-lain? Yang jelas nomor satu dia minimal invasif. Kedua nyerinya minimal sekali. Oke. Jadi pada beberapa pasien saya yang dilakukan laser ya. Pada beberapa pasien dilakukan laser nyaman banget. Habis itu pulang happy dia. Biasanya kan orang-orang kan habis operasi ambien kan sakitan miring-miring itu kan. Tapi kalau misalnya dia dengan laser happy aja. Oh, bisa duduk? Ya bisa duduk. Beberapa pasien tuh dia nyetir pulang Rumah sakit nyetir sendiri? Pulang rumah sakit. Ada yang dari daerah Kota Baru nyetir pulang. Oh, jauh, jadi hampir 5 jam bisa nyetir, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang mungkin nggak 5 jam langsung, jadi 1 jam jalan duduk santai ngopi dulu dia pikir jalan ya kayak gitu ya. Jadi berarti senyaman ini ya operasi wasir dengan laser ini ya. Jadi cepet banget. Itu di bius dok? Di bius spinal, di bius paru. Setengah aja, artinya dia masih sadar. Masih sadar baik di bius setengah. Habis itu sesudah operasi besoknya pulang. Oh, jadi paling persiapan hari itu operasi, besoknya udah boleh pulang? Iya. Udah bisa duduk? Oh, nyeri udah nggak ada lagi dok? Enggak, tapi tergantung ya, tergantung. Separah apa wasirnya. Kalau dia wasir masih grade 3, masih itu oke. Tapi kalau misalnya dia kadang-kadang sudah parah banget, ada kadang-kadang wasir tuh sampai aku nggak masuk akal tuh. Besar banget. Sudah 25 tahun dok saya operasi wasir. Sudah 25 tahun saya wasir. Nah, tetap itu butuh pemulihan. Oh, perlu Cuman waktu ya. Rata-rata pasien saya yang melakukan operasi hemor dengan laser nyaman banget. Habis operasi pulang. Pengerjaan operasinya berapa lama itu dok? Nggak lama, 15 menit sampai 30 menit. Oh, bentar banget. Sebentar. Rata-rata operasi wasir modern kan cepet. Oke. 15-30 menit besoknya pulang. Jadi orang bisa cuti cuma 2 hari aja nih dok? Bisa. Datang pagi, besok hari istirahat dulu. Bisa. Lusanya udah bisa kerja lagi? Bisa. Jadi kebanyakan memang pasien-pasien kan kita kadang-kadang nggak tahu kan. Karena yang namanya pain, yang namanya nyeri kan tiap orang kan subjektivitasnya masing-masing. Semakin orang itu semakin high education dan lain-lain lah, itu kadang-kadang dia semakin gampang nyeri. Jadi kadang-kadang ambang nyerinya tinggi ya tuh ya. Rendah berarti kan kalau gampang nyeri ya. Gampang nyeri. Jadi dia semakin gampang nyeri. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak apa namanya orang-orang yang bekerja keras gitu dia tangguh. Ya. Biasa dihantam jalanan dok ya. Tapi ini saya praktekkan ada beberapa dokter juga, ya ada beberapa dokter. Terus habis itu ada berapa ada beberapa dokter, terus ada orang-orang yang high education juga. Nyaman aja kok mereka. Nyaman aja dok ya. Oke. Jadi sangat-sangat nyaman. Nah, jadi ternyata laser ini memberi efeknya itu dia lebih nyaman dok ya untuk kalau yang dulu biasa itu zaman dulu sakit banget. Sekarang lebih minim gitu dok ya. Betul. Bisa beraktivitas lagi dok ya. Betul. Prosedurnya seperti apa sih dok laser ini? Kita ngebayangin kan laser itu kayak di film-film gitu. Seperti apa sih gambarannya? Yang jelas, kalau teknik laser sebenarnya ada macam-macam teknik.
Cuman kan kalau misalnya saya pribadi saya melakukan teknik laser, saya berpaduan sama namanya buku laser proktologi ya. Laser proktologi karena kebetulan kan saya juga ambil velo di kemarin di India. Okay. Di India kan khusus persilitan tadi ya. Khusus persilitan tadi ya. Jadi tetap itu bagian nanti arteri yang suprarenal arteri saya ligasi dulu. Boleh bahasa apa? Ligasi apa tuh maksudnya? Arteri yang besar ya, arteri yang besar itu saya ikat dulu, ikat. Baru nanti ada gembung-gembungnya itu yang hemoroidnya saya laser, ditusuk, cuman tusuk, cus. Dengan power berapa gitu kita tusuk, nanti akan kempes ya gitu. Oh, kayak ditusuk gitu ya, Dok ya. Jadi ada yang bengkak gitu, tusuk, kempes ya, kempes dia langsung kayak gitu. Oh, gitu. Lo santai dari habis itu. Bukan dipotong gitu ya, Dok ya? Enggak ya. Ada beberapa yang dipotong kadang-kadang. Kalau dia itu hemoroidnya plus hemoroid eksternal atau hemoroid luar. Ada hemoroid luar kan menggelambir di luar kan kita buat terapi kan kita potong juga. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dipotong tetap tuh ada kemungkinan nyeri. Tapi kalau dia murni di dalam nyaman banget. Lebih minim ya. Nyaman banget. Saya nggak kerasa. Bisa kambuh nggak, Dok, kalau ambeien ini habis operasi? Kalau yang namanya ambeien, karena ini masalah pembuluh darah, kan darah dia punya kemampuan buat angiogenesis, membentuk pembuluh darah baru. Terus kalau pola hidup nggak baik, tetap akan kemungkinan kambuh. Oke, jadi masih ada kemungkinan kambuh kalau hidupnya nggak sehat tadi ya, Dok ya, masih makannya masih ngisingnya lama, main handphone, Mobile Legend gitu, Dok ya. Tapi dari pengalamannya saya mendalami operasi wasir ini kan sekitar sudah 5 tahun nih, dan operasi wasir modern kan karena kita mungkin baru ya, mungkin sekitar 3 tahunan terakhir sih. Hampir tidak pernah pasien balik karena operasi ini, kecuali memang dia masalah fistula ani ya. Cuman hampir nggak. Kalau ambeien paling sekitar 1-2 orang. Jarang ya, Dok ya. Jarang banget. Jadi angka kekambuhan ulangnya tuh jarang banget. Kekambuhannya jarang banget. Jadi selama 5 tahun nih hampir nggak pernah ada yang balik, Dok. Ambeien kambuh lagi, nggak pernah. 5 tahun ini selalu ngerjakan dengan laser itu terus, Dok? Enggak. Laser ini kan masih baru. Oh, masih baru banget. Laser nih baru di Kalimantan Selatan kan, di Banjarmasin baru kan. Jadi sekitar 3 bulan ini. 3 bulan ini, Dok ya. Baru 3 bulan ini. Oke. Saya ngerjakan. Mungkin ada yang penasaran, Dok. Biayanya nih, estimasi, Dok. Sebenarnya kalau misal estimasi biaya ya. Kalau estimasi biaya kurang tahu ya. Cuman kalau dia BPJS di Rumah Sakit Bayangkara kita bisa nih laser nih. Cuman memang yang bedakan adalah propnya. Jadi BPJS kita bisa propnya. Jadi ada teknik tertentu. Ada teknik-teknik ada tekniknya juga ya, Dok. Cuman ya? memang kalau misalnya laser memang yang bagus tuh dengan prop khusus dia memang. Dengan prop khusus ya tadi yang dengan dengan alat-alat khusus itu cakep banget hasilnya dia. Oh ya. Jadi estetiknya juga bagus gitu, Dok ya. Bagus. Secara untuk kelihatan gitu ya. Kan malu nih sama pasangan nanti, Dok ya. Betul. Nah, itu jadi pengaruh juga. Nah, itu tadi ya. Jadi seru banget bahas masalah persilitan. Kalau saya ngambil kesimpulannya, kalau BAB jangan main Mobile Legend karena lama tuh, Dok, nggak bisa ditinggal, nggak bisa di-pause. Mending main yang lain aja, Dok, yang bisa di-pause. Terima kasih sudah menyaksikan.